Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulis Afriliani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, NIM 2012011800. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah perbandingan mazhab dan diampu oleh dosen Ayatul Mukmaini PD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perbedaan pendapat para mazhab. Yang pertama, materi pertama yaitu sikap terhadap perbedaan pendapat mazhab. Perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu besar-besaran sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita sebagai orang awam hanya perlu mengikuti ulama yang kita yakini kebenarannya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk juga mengikuti apa yang kita anggap benar. Imam Syafi'i berpandangan juga bahwa kunut adalah sebuah kesunahan dalam sholat subuh. Namun, suatu ketika ia melaksanakan sholat subuh tanpa membaca doa kunut sebagaimana yang beliau yakini dengan berdasarkan pada dalil yang diperolehnya, bukan karena beliau lupa sehingga kemudian ia disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum menutupnya dengan salam. Beliau sengaja tidak membaca doa kunut karena menghormati Imam Hanafi yang keyakinan tidak disunahkan kunut dalam sholat subuh. Kisah tersebut mengingatkan kita akan satu makalah Adabuh Wafqal ilmi, adab lebih tinggi ketimbang ilmu. Adab etika atau akhlak kita harus lebih didahulukan daripada pengetahuan yang kita miliki. Sebab ilmu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai wasilah untuk dapat dipraktikkan dengan penuh kesantunan. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak sekedar untuk mengingatkan pengetahuan untuk saat itu, melainkan agar berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu tentang hikmah adanya perbandingan mazhab. Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dalam berpikir tidak lahir dari suatu proses sejarah, tetapi berpangkal pada inti ajaran Islam sendiri yang mayoritas adalah daniyah dengan adanya kebebasan berpikir, merenung, dan kebebasan untuk berkarya dalam memahami maksud suatu nas yang daniyah di atas sejarah telah mencatat dengan tinta emas. Akhirnya ulama besar bidang fikih, tasawuf, filsafat, ilmu kalam dan sebagainya, misalnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, Al-Biruni, Aftasuri dan sebagainya. Realitasnya di tengah masyarakat muslim Indonesia berkembang berbagai macam aliran fikih kehadapan mayoritas bermazhab Syafi'i. Bukankah perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan lainnya seiring dijumpai di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Perbedaan mazhab dan khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiyah tersebut ada yang bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan mudah berdasarkan akal sehat karena adanya toleransi dan saling pengertian. Meskipun demikian,
keberadaan masalah khilafiyah itu tetap menjadi ganjalan, seringkali menonjolkan tausbiah atau fanatik yang berkelebihan dan jauh dari pertimbangan akal sehat. Masalah khilafiyah fur'iyah yang bermula dari perkembangan mazhab fikih juga dapat menyulitkan percikapan perbedaan pendapat. Masalah ini cenderung mempunyai harga tawar sendiri karena perbedaan mazhab dan ikhtilaf harus dijaga agar tetap berada pada jalannya yang dengan sesuai etika yang leluhur, sehingga perbedaan dan ikhtilaf itu tidak mendatangkan kemudaratan atau menimbulkan perpecahan, tetapi menjadi rahmat. Sekali lagi, khilafah dalam lapangan hukum fiqh atau Islam tidak perlu dipandang sebagai faktor yang menekan kedudukan hukum Islam yang menjadi penyebab munculnya friksi di tengah-tengah masyarakat. Baik, dalam penjelasan materi yang saya sampaikan, di sini saya akan menyimpulkan materi dari judul yang saya ambil, yaitu perbedaan pendapat para mazhab. Kesimpulan yang saya ambil yaitu perbedaan sangat wajar tentunya jika disikapin dengan kedewasaan berpikir dan mengedepankan toleransi. Namun jarang terjadi justru sebaliknya. Perbedaan pendapat dan sebagainya menjadi rahmat bagi umat, malah justru menjadi laknat atau embrio perpecahan umat. Fanatisme, golongan, dan roots klaim menjadi dalil dari segala keyakinan. Hikmah dari perbedaan pendapat yaitu mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan menghargai pendapat orang lain, serta agar kita lebih menghargai keberadaan orang lain. Dalam pembuatan baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dan saya baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.